Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda semuanya berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang BLQ atau mata kuliah Basic Learning Al-Quran, dan kita akan membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Di sini saya bedakan antara adab-adab terhadap Al-Quran dan juga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Karena adab-adab dalam Al-Quran ini atau pada Al-Quran ini banyak sekali kita remehkan, gitu ya. Banyak sekali kita remehkan karena memang nggak tahu, ataupun dia itu sengaja nggak mau tahu, gitu ya. Nah, akan tetapi hal ini sangat berguna bagi kita ya, bagi kita para umat Islam, tentang adab-adab terhadap Al-Quran ini sebagai wujud bahwasanya kita itu seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki. Dengan apa? Dengan menghargai dan kita memuliakan kitab suci kita. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu adab. Kata adab berasal dari bahasa Arab, yaitu aduba, ya'dubu, adaban. Nah, berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak, baik perkataan dan perbuatan. Nah, jadi yang namanya adab ini adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, kata adab ini berupa akar kata atau masdar. Nah, itu ditarik dan digunakan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak, baik perkataan dan perbuatan. Nah, itu kata adab. Yang mana ini hampir mirip-mirip ya. Hampir, bukan mirip ya, hampir mirip-mirip. Bahkan kadang orang susah membedakan itu antara adab, akhlak, kemudian moral dan etika. Nah, tapi di sini saya tidak menjelaskan hal tersebut karena nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Kata adab juga mempunyai makna lain, dalam artian makna adab itu tidak hanya kehalusan, budi pekerti, kebaikan budi pekerti, kesopanan, akan tapi adab juga artinya itu sastra. Nah, seperti kita kalau ke kampus UIN ya, kampus UIN yang sudah UIN, Universitas Islam. Nah, baik swasta ataupun negeri, di situ ada yang namanya Fakultas Adab dan Humaniora. Bukan berarti fakultas itu mengajarkan jurusan kesopanan dan akhlakul karimah gitu, tidak ya. Nah, di situ artinya sastra. Baik sastra bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lain. Dan juga adab ini dapat kita gunakan jika ditambahi dengan awalan per dan akhiran an, yaitu peradaban. Nah, yang mana itu digunakan jika kita untuk memaknai sebuah fenomena zaman, ya, kemajuan dalam suatu zaman di suatu daerah, baik itu secara keilmuan ataupun secara sistem pemerintahan dan lain sebagainya, itu menggunakan kata peradaban. Nah, kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Adab ini juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang mana juga beliau akui sendiri ya, dengan ucapannya beliau, dengan sabdanya beliau, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah, yang mana sebenarnya semuanya ya wahyu dari Allah ya. Gerak-gerik Nabi itu semuanya adalah wahyu dari Allah.
Nah, akan tapi di situ juga ada ajaran adab dan akhlak. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah mereka yang mulia adabnya. Nah, di sini Nabi juga berpesan bahwasanya ada kaitannya antara iman seorang mukmin itu dengan adab. Nah, bagaimana cara melihat keimanan seseorang? Melihat cara keimanan seseorang itu bisa dilihat ya, istilahnya bisa dilihat dari mulia adabnya. Nah, kemuliaan adabnya itu sampai mana dia? Itu bisa dilihat dari keimanan seseorang. Dalam artian di sini bukan imannya sah atau batal, enggak. Kalau namanya iman itu ya pasti harus iman. Maksudnya iman itu kalau enggak sah ya batal gitu. Dan di sini kadar saja, kadar keimanannya itu gimana. Karena apa? Orang yang mukmin ya, seorang mukmin itu tidak hanya dia mempunyai kewajiban antara dirinya dan Allah, hablun minallah, tapi juga dia harus mempunyai dan juga menjalankan antara dirinya, hubungan dirinya dan manusia yang lain, yaitu hablun minannas. Bisa saja orang itu yang berpedoman yang penting nggak dosa. Nah, yang penting tidak dosa. Ada orang tetangganya kesusahan, nggak nolong. Ya kan nggak dosa juga. Yang lain bisa nolong. Kenapa saya harus nolong? Nah, gitu ya. Atau dia hanya memikirkan nggak mau menyambung silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi kan hanya sunnah saja. Nah, yang penting kan nggak dosa. Saya nggak nyakiti dia. Saya nggak menjelek-jelekkan dia. Nah, tapi nggak mau menyambung silaturahmi. Hal tersebut juga kurang. Nah, maka dari situlah kadang kita itu bisa menilai bahwasanya kadar keimanan seseorang itu bukan sah hendaknya imannya, bukan batal hendaknya imannya, akan tapi kadarnya bisa juga kita menilainya dari adab mulianya. Kemudian sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi itu memuji, itu menyarankan jika kamu pengen jadi orang baik, wahai umatku, gitu ya seakan-akannya, maka kalian perbaiki adab kalian. Nah, gitu. Kalian perbaiki adab kalian, kalian perbaiki akhlak kalian. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini yang menarik adalah yang namanya adab itu tempatnya banyak ya, tapi pada intinya itu adab itu di hati. Nah, adab itu di hati ya. Adab itu di hati, bukan di di perbuatan. Enggak, perbuatan ini ya kadang masalahnya perbuatan ini kadang bohongan. Di depannya baik, nah, dia berbuat baik di depannya, tapi di belakang dia mengolok-olok. Nah, maka intinya sebenarnya dalam hati, tapi juga harus diimplementasikan, dipraktekkan dalam perbuatan. Kemudian selanjutnya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, adab adalah mengamalkan segala perkara yang dipuji, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, ini namanya adab, mengamalkan. Jadi diamalkan ya. Dan sebagian ulama menggambarkan adab itu adalah menerapkan akhlak yang mulia. Ini namanya adab. Sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan adat istiadat. Jadi adab ini ada sumbernya sendiri, yaitu Al-Quran, hadis, dan adat istiadat. Nah, Al-Quran dan hadis, adat istiadat ini, kalau adat istiadat ini dia gampang ya. Dan itu juga berbeda-beda. Nah, gitu ya, berbeda-beda dari satu adat ke adat yang lain. Adab terbagi dua. Yang pertama ada adab lahir atau adab dohir, yaitu semua sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai kesopanan, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti. Hal ini dapat berubah dan berkembang seiring perbedaan zaman dan tempat. Nah, ini ya. Ini adab lahir atau adab dohir yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita nilai lah, seakan-akan begitu ya. Kemudian yang kedua, adab batin atau hati, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk serta menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Nah, ini dalam ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk serta menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik.
Nah, selanjutnya Nabi juga bersabda, yang menjadikan Abu Bakar lebih utama daripada kalian bukan sebab banyak sholat dan puasanya, akan tapi apa yang ada dalam hatinya, yaitu adabnya. Tadi saya katakan adab itu sebenarnya pangkalnya itu adalah hati. Jadi yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah, sahabat kecil Nabi. Itu beliau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mayoritas beliau itu adalah manusia paling mulia, gitu ya. Manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Manusia paling mulia, paling berat timbangan imannya di antara yang lain dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi dan Rasul. Apa yang menjadikan beliau seperti itu? Itulah sabda Nabi SAW, yang menjadikan Abu Bakar lebih utama daripada kalian itu bukan karena sebanyak sholatnya, bukan karena puasanya setiap hari, bukan. Akan tetapi apa yang ada dalam hatinya, yaitu adabnya. Maka sudah sepatutnya kita memperlakukan Al-Quran dengan baik dan penuh penghormatan sesuai ajaran Islam, baik lahir dan batin, sehingga adab dapat dikatakan sebuah kesunahan. Jadi adab di sini itu dapat juga kita sebut dengan kesunahan. Karena apa? Orang beradab itu ya namanya adab itu boleh dan tidak boleh, bukan haram ataupun halal, enggak. Ya, hanya pantas apa enggak pantas. Akan tapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang pantas, mengusahakan sesuatu yang pantas pada sebuah kitab suci, nah itu merupakan sebuah implementasi, sebuah penerapan atau sebuah pembuktian kita sebagai muslim yang baik. Nah, gitu ya. Sehingga adab dapat dikatakan sebuah kesunahan yang bagi pelakunya akan diberikan pahala. Akan diberikan pahala. Jika kita beradab kepada kitab suci, ya otomatis kita akan dapat pahala. Nah, adab-adab terhadap Al-Quran ini saya akan membahas langsung dalam materi ya, tentang adab-adab kepada Al-Quran. Para ulama sepakat wajib menghormati dan mengagungkan Al-Quran atau penggalan tulisan Al-Quran. Jadi ingat, ini kaidah ini ya. Demikian juga haram hukumnya segala bentuk penghinaan. Penghinaan itu termasuk bertujuan menghina atau meremehkan atau merendahkan atau melecehkan. Hukumnya haram, bahkan bisa menjadi kufur pelakunya. Nah, sekarang kita urusannya itu kan dengan kitab suci ya, yang memuat firman-firmannya Allah. Firmannya Allah itu suci, maka kitab yang dibuat nulis ya, yang dicantumkan di situ firman-firman Allah itu juga suci, namanya kitab suci. Nah, akan tetapi di sini ternyata yang namanya penghinaan ya, kalau menghormati dan mengagungkan itu kan jelas ya. Nah, tapi yang namanya penghinaan itu landasannya adalah dalam segi perlakuan ini ya, dalam segi pembuktian. Misalkan saya ambil mushaf ini ya. Ambil mushaf ini katakan ya. Nah, saya ngambil buku ini katakan ini mushaf. Ini gimana saya menghormatinya itu gimana? Itu sudah jelas. Setiap umat Islam itu cara menghormatinya ada banyak sekali caranya. Nah, tapi dalam hatinya dia tetap menghormati gitu loh. Maksudnya begini, kalau di tempat lain itu seakan-akan menghina, tapi kalau di tempat dia menghormati. Tapi yang namanya penghinaan ya, itu setiap daerah juga berbeda-beda. Nah, katakan ini mushaf ini ya. Padahal ini ya buku biasa. Ini mushaf katakan. Saya taruh di meja. Saya taruh di meja kecil misalkan. Tapi tujuan saya menghina. Ini biar keinjek gitu. Atau biar kesandung orang. Atau biar tidak dihormati orang. Atau biar, pokoknya intinya tujuannya itu menghina, merendahkannya.
walaupun diletakkan di atas, itu hukumnya tetap haram, gitu ya. Kemudian kita lanjut langsung. Adab-adab kita terhadap mushaf atau Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan mushaf di tempat yang agak tinggi. Meletakkan mushaf di tempat agak tinggi itu intinya jangan langsung di lantai, gitu ya. Jangan langsung di lantai. Akan tetapi kalau di tempatnya tersebut nggak ada yang agak tinggi, misalkan jendela atau rak atau meja kecil, nggak ada, itu ditempelkan di tembok. Kan di tembok, nah ini taruh ini. Nah, kenapa? Agar kitab suci tersebut tidak mudah terinjak ataupun tersandung orang lain. Nah, gitu ya. Hukumnya sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, meletakkan mushaf di atas buku-buku yang lain atau jika tidak di tempat paling kanan. Nah, ini maksudnya begini. Buku itu macamnya banyak, gitu ya. Ini bagi yang punya saja ini. Buku itu macamnya banyak. Nah, bagaimana kita menaruh buku itu? Apa cukup pokoknya ditata aja selesai sudah? Itu ya, pokoknya ditata selesai. Apakah begitu atau enggak? Nah, maka di sini ulama itu juga menyarankan bahwasanya gimana cara menaruhnya. Cara menaruhnya itu, misalkan kita punya rak, ini yang punya rak saja. Kalau enggak punya rak ya, yang di meja misalkan, itu enggak apa-apa. Rak atau meja, kalau dia raknya banyak, itu yang ditaruh yang paling atas itu adalah mushaf Al-Quran. Ya gitu ya, yang paling atas adalah apa? Mushaf Al-Quran. Kemudian bawahnya buku tafsir, kemudian bawahnya lagi buku hadis, kemudian bawahnya lagi buku fikih, nah gitu. Jadi intinya yang berkaitan langsung dengan Al-Quran ini, seperti tafsir, itu ditaruh di bawahnya Al-Quran, di bawahnya mushaf. Loh, saya nggak punya rak, Pak. Gitu kan. Saya taruh mana? Taruh di paling kanan. Nah, ini timbul masalah. Masalahnya raknya tinggi misalkan. Mushafnya ditaruh yang paling atas. Akhirnya apa? Untuk baca Quran, baca mushafnya jadi males karena harus ngambil agak ke atas. Itu gimana? Ya ditaruh saja di mana yang mudah dijangkau. Gitu ya. Kadang kalau kita naruh paling atas itu muskilah juga, maksudnya problem juga gitu ya. Kenapa? Males ngambil, akhirnya males baca Quran. Dan selanjutnya yang ketiga, mengambil mushaf atau memegangnya dengan tangan kanan. Jadi megang, ini saya megang dengan tangan kanannya. Mungkin kalau di video dengan tangan kiri, tapi ini saya megangnya dengan tangan kanan. Ini cara megangnya dengan tangan kanan. Intinya kalau mau megang Al-Quran itu dengan tangan kanan. Misalkan kalian dikasih makan, ya kan, dikasih makan atau dikasih minum, pengen minum. Gimana caranya? Apakah dipegang ke kiri kemudian kita minum, atau lebih baik ditaruh di sini, kemudian kita minum? Nah, kalau memungkinkan ditaruh tetap di bagian kanan, gitu ya. Ini hanya adab ya, hanya adab. Taruh pegang kiri enggak apa-apa, sampai nanti terus dia minum enggak apa-apa. Kenapa? Ya intinya tangan kanan itu untuk suatu hal yang baik kan begitu. Nah, maka untuk suatu yang hal baik tersebut kita gunakan untuk hal yang baik, yaitu untuk memegang mushaf. Tapi juga megang dengan tangan kiri ya boleh gitu ya. Dalam berbagai kasus ya boleh. Itu hanya adabnya. Ya paling banyak pegang yang pakai tangan kanan lah ya. Kemudian selanjutnya adalah 4. Berdiri ketika menerima mushaf atau ketika akan diberi mushaf. Nah, jadi kalau ada orang yang mau memberikan mushaf, ada yang ketika kalian duduk, ada yang mau ngasih gitu, ya diusahakan berdiri. Diusahakan berdiri. Kalau enggak ya istilahnya ya setengah menghormati lah ya. Jangan cuma misalkan nerima cuma gitu ya, nerimanya cuma gampang gitu aja kayak nerima buku biasa gitu. Nah, inilah salah satu adab kita sebagai umat Islam itu. Jadi ada bedanya antara mushaf dan kitab biasa itu ada bedanya. Sebenarnya itu intinya, bedakan. Karena apa? Ya mengisinya beda. Maka kita bedakan.
Yang kelima, jangan meninggalkan mushaf dalam keadaan terbuka atau tercecer. Maksudnya begini ya, kita setelah menggunakan mushaf itu jangan dibiarkan terbuka gini ya, apalagi tercecer. Makanya di setiap mushaf itu pasti ada penanda ya, minimal seperti apa ini, seperti tali ya, tali pemisah begini. Nah itu apa gunanya ya? Untuk mempermudah kita membaca kemudian menandai. Karena apa? Kadang apa namanya, kalau terbuka itu takutnya dia satu kena kotoran, yang kedua terus nanti seakan-akan mushaf ini nggak ada gunanya gitu loh. Ngapain ini kok kebuka, ngapain dibaca enggak gitu ya, dikapain juga enggak gitu kan. Cuman dalam beberapa keadaan ya enggak apa-apa. Contoh ya istilahnya, misalnya saya lagi mengkaji Al-Quran gitu kan, terus apa namanya, ini sudah saya buka, ini mushafnya sudah saya buka. Nah, kemudian saya mengkaji ayat apa gitu kan, nyari ayat apa atau mengkaji ayat apa, saya baca ayatnya, kemudian saya cari tafsirnya misalkan begitu. Nah kemudian ini saya tinggal dengan keadaan terbuka seperti ini. Nah kemudian saya misalkan setelah itu pengen buang air kecil atau pengen minum atau apa, kemudian saya tinggal dan ini terbuka. Nah kalau seperti itu tidak apa-apa, maksudnya sebentar gitu loh. Tapi kalau cuma langsung ditinggal lama ya janganlah ya. Nah, jangan. Takutnya apa? Takutnya seakan-akan disia-siakan, ini ngapain buka Al-Quran, nanti kan kena kotoran gitu kan, ayat-ayat sucinya itu kena kotoran, tulisan-tulisannya itu yang menjadikan mushaf tersebut kotor. 6. Jangan meletakkan mushaf di lantai. Nah ini yang namanya meletakkan mushaf di lantai ini ada ulama yang mengatakan haram ya. Jadi di sini saya nggak membahas haram dan halalnya ya, nggak membahas haram dan halalnya. Jadi ada yang mengatakan haram, apa namanya, meletakkan mushaf di lantai. Karena apa ya, pasti kalau lantai itu kan diinjak gitu loh, buat jalan. Di situ juga yang namanya di lantai itu pasti kalau dia nggak bawa kotoran dari luar bisa saja kena di lantai itu. Nah, kalau ada hewan gitu kan bisa aja nanti keinjek sama hewan, entah kucingnya atau siapa yang lain gitu kan. Nah, intinya lantai itu karena tempat kaki yang di bawah, jadi jangan sesuatu yang baik, yang suci, ini kitab suci ini jangan diletakkan di tempat yang di bawah atau kotor atau hina. 7. Jangan mencoret-coret mushaf kecuali sangat mendesak. Nah, lakukan dengan sebaik mungkin. Jika memberi nama atau status mushaf, hukumnya boleh. Jadi mencoret-coret mushaf itu kadang ya ngasih tanda ya. Ngasih tanda ya, karena yang namanya orang menghafal Al-Quran itu ya mungkin dia menandai mana sih yang susah saya hafalkan misalkan gitu ya. Yang susah saya hafalkan tuh mana gitu. Ya misalkan kalau sekarang kalian bilangnya gini, kan ada tanda itu apa namanya di pinggir-pinggir gitu ya, kayak kertas-kertas itu kan. Nah itu kalau yang telaten nggak apa-apa. Kalau orang nggak telaten, maksudnya kalau orangnya itu nggak perhatian, dia hanya ngasih tanda aja, kita kasih garis strip gitu misalkan, apa namanya, ini agak susah saya ngapalinnya di area sini misalkan begitu, dia ngasih tanda. Intinya kalau mau ngasih tanda itu yang bagus ya, jangan terkesan tercoret gitu loh, intinya begitu. Terus jangan pakai yang apa namanya pulpen merah, yang tintanya merah. Jadi intinya mencoret-coret mushaf itu boleh, tapi sangat mendesak sekali kebutuhannya. Kalau nggak mendesak jangan. Kalau cuma mendesaknya itu sebentar-sebentar saja nggak usah. Intinya kalau bisa jangan dicoret-coret lah, digambar-gambar lah apa, nggak usah lah begitu ya. Adapun kalau memberi nama, misalkan agar tidak tertukar, kemudian biasanya stempel wakaf gitu ya, itu boleh. Selanjutnya adalah jangan meletakkan sesuatu di atasnya. Nah ini yang orang itu apa namanya sembrono ya, kalau saya lihat itu sembrono. Bahkan saya mungkin main ke rumah teman atau bahkan anak pondok pun ya sembrono kalau di rumah gitu ya. Jangan menaruh sesuatu di atasnya. Di atasnya itu yang nempel ya, yang nempel ini jangan.
Nah, nempel begini itu jangan. Nah, misalnya nih mushaf, ini buku yang lain jangan, gitu ya. Intinya harus di atasnya. Misalnya di sini terus akhirnya ada yang naruh pulpen gini. Nah, naruh pulpen, jangan naruh di atas sesuatu. Intinya jangan naruh pas di atasnya gini. Kalau misalkan di atasnya ini ada rak ya, ini rak gitu kan. Nah, terus kalian naruh buku di atasnya gini. Yang penting di atasnya pas gini enggak apa-apa. Tuh ya, kalian di sininya itu ada apa namanya? Buku misalnya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau pas langsung di atasnya begini jangan. Kadang orang itu ya pulpen, kadang buku, atau kadang kacamata, atau kadang HP. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, jangan ya. Nah, kita hormati mushaf itu dengan baik, dengan penuh penghormatan. Dan selanjutnya, memperindah ketika menulis ayat atau membedakannya dengan yang lain. Jadi kalau kita lagi nulis ayat Quran, gitu ya, itu ya diperbaguslah tulisannya. Diperbagus itu bukan berarti yang harus sangat bagus, enggak. Atau istilahnya dibedakan dengan yang lain. Dibedakan itu maksudnya ya mungkin dikasih dalam kurung bahwasanya ini ayat gitu. Kenapa? Ya untuk menghormati. Itu salah satu cara menghormati. Dan selanjutnya jangan menjadikan mushaf sebagai bantal. Wah, ini masya Allah ya. Kadang orang itu nggak tahu, pokoknya ada buku tebal, kayak buku tebal enak buat bantal ini. Kadang di pondok, pesantren, atau di mana gitu ya, janganlah ya, jangan dibuat bantal. Apalagi beranggapan bahwasanya nanti kalau saya ngapal Qurannya tak buat bantal, kemudian apa nanti hafalan saya mudah. Enggak ada, itu menghina kok malah mudah. Nah, gitu ya. Itu dia menghina malah mudah. Mungkin dia mudah hafal tapi yang mudah hilang mungkin gitu. Karena dia istilahnya hal tersebut tidak etis kita berlakukan kepada mushaf Al-Qur'an. Dan selanjutnya jangan melemparkan mushaf ketika memberikan kepada orang lain. Nah, ini hati-hati ya, melemparkan ini kalau dia niatnya merendahkan bisa kufur. Padahal melempar itu ya paling sedikit lah. Nah, itu ya. Nah, jangan lemparkan begitu. Selanjutnya, jangan menghiasi mushaf atau menulis ayat dengan emas. Nah, ini kadang orang berlebihan. Ini yang berlebihan. Menghiasi mushaf atau menulis ayat dengan emas. Karena apa? Karena istilahnya ulama itu jangan mencampur adukkan ayat suci ya atau kitab suci itu dengan kemewahan dunia. Jangan. Nah, jadi istilahnya biar kitab suci ini dihormati bukan karena kemewahannya, bukan. Istilahnya emas itu kan simbol kemewahan kan. Ya, gitu ya. Emas itu adalah simbol kemewahan walaupun ada sesuatu yang lebih mahal daripada emas. Seperti zamrud, batu zamrud, batu intan, permata. Nah, itu bisa lebih mahal. Berlian bisa lebih mahal dari emas. Kan, tapi emas ini adalah simbol kemewahan. Bagi semua kalangan lapisan manusia, itu emas adalah simbol kemewahan. Kalau berlian mungkin bagi kalangan atas saja, bagi miliarder saja. Tapi kalau emas itu dari petani atau dari pemulung atau dari pengangguran yang paling tidak punya pekerjaan pun sampai yang paling kaya, itu emas adalah simbol kemewahan. Nah, di sini ulama itu menghukumi ini enggak sesuatu yang kurang baik, gitu ya. Kurang baik istilahnya mencampur antara mushaf dan kemewahan dunia. Salah satunya apa? Menulis ayat dengan emas. Oh, itu mungkin di mana? Tulisan Ka'bah pakai emas. Nah, itu mungkin sudah beda lagi ya itu ya. Itu pengecualian ya. Ini istilahnya yang umum-umum, misalnya di rumah dikasih kaligrafi pakai emas gitu. Pakai ayat yang ditulis dengan emas, campurannya emas. Atau di tempat lain, di masjid misalkan begitu. Jangan. Selanjutnya 13, jangan menulis ayat di tanah. Kadang kita belajar jangan nulis ayat di tanah. Ya tulislah di papan lah, tidak apa-apa ya. Seperti teman-teman saya dulu di Afrika, dari Afrika itu ngafal Qurannya di papan, ini tulis pakai tangan, dihafal. Jadi satu hari bisa satu papan itu ya terserah ya, ayatnya berapapun terserah itu. Yang penting satu papan. Bisa satu ayat, bisa mungkin 5 ayat.
Nah, yang penting satu papan ini dihafal dalam satu hari, nanti dihapus lagi. Jadi dia nggak nulis karena sistem seperti ini bukan berarti dia nggak punya kertas, enggak. Ya, memang dulu awalnya begitu. Awalnya itu nggak ada kertas susah, akhirnya pakai papan. Nah, tapi sekarang kertas kan mudah, di mana-mana mudah didapat. Tapi mereka tetap pakai papan karena apa? Hal tersebut lebih mudah dihafalkan dan tidak cepat hilang. Maka kalau melihat ayat di atas tanah, jangan, tidak boleh. Ya. 14 diupayakan dalam sehari minimal sekali melihat mushaf. Nah, ini satu adabnya. Nah, saya tahulah. Dan karena saya juga pernah merasakan dulu itu, terus dari pondok juga istilahnya hampir setiap hari itu tidak pernah baca Quran, karena sibuk main gitu ya, sibuk main, tidak pernah lihat mushaf Al-Quran. Nah, kok baca, lihat aja enggak. Nah, terus habis itu ya mungkin sekitar beberapa bulan, 2-3 bulan, habis itu baru saya mulai lagi baca Quran lagi. Walaupun nggak setiap hari rutin. Maka di sini diupayakan dalam sehari minimal sekali melihat mushaf. Ini ulama yang menganjurkan. Nabi mengerjakan, ya enggak, zaman Nabi belum ada mushaf. Zaman Nabi belum dibukukan itu Al-Qur'annya. Nah, maka dianjurkan untuk minimal sekali dalam sehari melihat mushaf. Agar apa? Agar kita itu ya mau bacalah. Saya tahu kita lebih disibukkan sekarang itu dengan Twitter, dengan Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya lah. Akan tapi, karena itu nggak bisa dihindari juga gitu loh, itu perkembangan zaman. Tapi yang seperti ini minimal sekali dalam sehari melihat mushaf itu juga jangan ditinggalkan. Nah, nanti saya akan bahas juga Al-Quran dalam aplikasi HP di kesempatan yang lain. Nah, semua ini saya kutip dari berbagai sumber, contoh yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 667 Hijriah. Kemudian Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian Nawadir Usul fi Ahaditsir Rasul karya Al-Hakim At-Tirmidzi dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini hanya yang saya sampaikan ini hanya adab-adab Al-Quran ya, adab Al-Quran, dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini saya hanya mengambil beberapa poin yang dibahas dalam buku-buku ulama. Nah, sebenarnya masih banyak sekali ulama-ulama itu membahas. Nah, tetapi ini saya rasa sudah cukup ya, sebagai bekal kita seorang muslim untuk bagaimana caranya memperlakukan kitab suci kita, gitu ya. Gimana cara memperlakukannya itu agar kitab suci itu memang benar-benar kitab suci dan berbeda dengan kitab-kitab yang lain, itu gimana, gitu loh. Agar kita tuh juga ada keterkaitan dengan Al-Quran itu ada. Tidak hanya dengan membacanya, menelaahnya, tapi juga memperlakukan mushafnya itu gimana caranya. Nah, gitu ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran sesibuk apapun kita. Kemudian kita juga selalu dekat dan hati kita itu selalu tertaut kepada kitab suci Al-Quran kita. Inilah dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang pas silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya menerima masukan, kritik, dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.